kedua. Silakan Yos. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami bisa berkumpul di sini via daring untuk mengikuti kelas seminar proposal. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan kami terapkan dalam seminar proposal kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Yos. Ya di sini tadi baru 9 yang masuk, ini sudah berapa yang nambah? Saya cek dulu. Udah ada 15 Sar di meeting ini. Kalian yang hadir ini oke, 15 dari 18. Oke, kita lanjut saja. Adik-adik, ternyata setelah saya cek file kalian ini, ya saya akan share dulu. Ini masih banyak banget yang belum paham ternyata ya, artinya belum paham, maksud saya di sini 50% malah dia belum paham inti dari apa ya yang saya jelaskan dari awal gitu ya. Oke, saya mau tanya dulu, Angeli ada di sini, Angeli? Ada, Sir. Kamu ambil dari mana topik kamu ini? Kayaknya persis banget dengan punya kakak kelas kamu ini. Saya nyari referensi dari ini, Sir, dari Google. Kamu copy paste ya? Enggak. Yakin? Iya. Sama persis sama punya kakak kelas kamu ini. Kamu mau teruskan ini? Saya nggak usah buka. Kamu mau teruskan peneliti ini? Iya, Sir. Gak apa lah, mudah-mudahan nanti nggak ini ya. Kalau pas nanti dicek turnitin saya nggak tahu deh. Saya lagi kesamaannya. Tapi ya saya nggak tahu. Ya yang penting kamu jujur sama diri sendiri aja untuk semuanya juga ya. Nah, jadi karena saya bandingkan dengan yang pernah saya terima kakak kelas kamu yang pernah saya uji sama ya, cuma datanya yang berbeda. Teorinya persis. Sir, maaf, Sir. Saya aja belum pernah lihat yang punya kakak tingkat, Sir. Jadi saya nggak tahu dari Google punya kamu ini siapa penulisnya dulu? Yang dari Google itu. Lupa saya, Sir. Dari apa? Kalau nggak salah dari UGM. Mungkin kakak kamu juga kemarin ambil ini. Oke, baiklah. Ini ya saya buka dulu dari itunya lah dari satu-satu aja lah ya. Analysis of the translation of tabu words ya, tabu words. Nah, di sini siapa nih yang pernah tabu words? Bentar. Ada yang teorinya nggak ada, terus gimana saya mau ngasih nilai itu aja? Saya masih nilai kalian itu masih nilai, menurut saya nilai penghargaan dari saya loh adik-adik. Ada sama sekali yang harusnya nggak ada nilainya karena inti utamanya aja nggak ada. Saya minta kalian itu apa ya? Kan kalau sudah ada judul harusnya ada teori dong. Gitu ya. Saya teorinya nggak tahu, permasalahan dan judul. Gimana ya nanti biar paham ya? Nggak tahu lagi sih gimana caranya saya menjelaskan.
Oke, kita bahas ya. Yang saya tulis di sini, saya setiap file saya kasih note ya, kalian baca nanti ya. Saya mau tanya dulu nih si Anjeli ya. Ini satu aja dulu saya tanya ya. Translation procedures. Ini teori siapa yang kamu gunakan? Translation procedures-nya siapa? Sedangkan di sini hanya jenis-jenis apa? Jenis-jenis tabu words, tapi prosedur. Ini memang sudah terjawab ya. Kamu hanya mencocokkan data sesuai dengan kriteria jenis tabu words yang diutarakan oleh si Timothy ya. Untuk menjawab nomor 1, problem nomor 1 ya, teorinya si ini yang kamu jadikan menjadi patokan ya. Data kamu itu nanti masukkan apakah dia tipe cursing, profanity. Tapi pertanyaan kedua ini belum terjawab nih, nggak ada. Teori siapa yang kamu gunakan? Translation procedures-nya siapa? Newmark, Sir. Makanya itu yang saya tanya ya, nanti tambahin ya. Jadi bagaimana kamu nanti menganalisis, misalkan si Newmark menerjemahkan lonte menjadi misalkan si penerjemah menerjemahkan lonte menjadi hot chest ya, misalkan translation prosedur apa yang dilakukan? Emang Newmark punya berapa prosedur penerjemahan? Belum dapat teorinya? Apa sudah ada? Ada 7. Ada 7. 7. Oke, sebutkan dulu. Saya ada tulis, Sir. Yang itu saya ada tulis tapi cuman garis besarnya aja di bawah habis poin skatologi. Ini. Iya, Sir. Gak akan bisa kamu langsung menentukan menganalisisnya ini kalau tanpa ada contoh. Setiap ahli menjelaskan teknik, strategi, proses ini, pasti mereka membuatkan contoh, itulah yang menjadi barometer atau petunjuk kita. Contohnya kalau nggak ada lah contoh dari setiap prosedur ini. Contoh, saya inilah SL-nya ini saya ambil dari bahasa Indonesia, misalkan lonte ya. Terus target language-nya dalam bahasa Inggris diterjemahkan hostess. Terus prosedur mana yang kamu pilih dari 7 ini? Kalau nggak ada contohnya, gimana kamu mau menentukan? Coba. Functional equivalent nggak ada fungsinya di sini. Deskriptif nggak ada penjelasan. Cultural, memang cultural di sana ada budaya ini. Mungkin saja ya, tapi lihat dulu keterangannya si Peter Newmark itu, apakah hostess itu di sana seperti kata budaya? Paraphrase nggak mungkin karena one to one, satu kata. Literal nggak ada. Kalau literal ya, secara khusus di sana ada kata ya, banyak ya di sana. Kalau dibilang perempuan malam itu tidak disebut hostess saja, berarti tidak literal. Reduction nggak ada pengurangan. True translation ini agak-agak mirip ya. True translation dengan literal ada yang biasanya kurang paham nih ya. True translation itu seperti borrowing ya. Oke. Bedakan dengan cultural dengan functional equivalent. Jadi tanpa ada contoh nanti kamu bingung sendiri. Itu yang saya harus tekankan kepada kamu, Angeli. Segera kamu ambil data ini dan juga contoh-contohnya, baru nanti kamu bisa menganalisis datanya. Oke?
Itu saja, Baik, Sir. mudah-mudahan penelitian kamu ini secepatnya selesai dan memang ini sudah 75% menurut saya oke. Hanya saja nanti pastikan bahwasanya tidak persis kamu copy paste yang dari laman Google itu ke sini. Ya, nanti di Turnitin akan terlihat ya. Jadi kamu nanti kelabakan. Kalau mau kamu paraphrase. Ya. Oke. Baik, Sir. Sudah bagus menurut saya kalau memang kamu sudah tahu langkah yang kamu lakukan itu sudah jelas ya. Jadi 2 pertanyaan dan 2 teorinya, cuma teori yang kedua tentang proses penerjemahannya yang belum lengkap, keterangannya, penjelasannya dan juga contoh dari setiap proses ya. Berarti saya buat di sini skip dulu untuk kamu ya. Saya ke Cindy ya. Ada Cindy di sini? Cindy nggak masuk? Oke, saya nolkan nggak hadir ya. Saya skip. Saya ke ada Desak. Ada, Sir. Desak Nyoman, lain kali kalau ngirim file ke saya yang Word ya deh ya, jangan PDF, jangan buat saya kerja 2 kali ya. Kamu kirimnya PDF kalau nggak salah ya. Iya, Sir. Nah, masa saya cek gimana saya mau ngedit-edit. Adik-adik kalau filenya seperti ini, kirimnya ke saya itu bentuk yang Word ya. Oke, Desak hadir. Saya tunjukkan dulu Desak. An analysis of the translation strategies, berarti fokusnya teorinya tentang strategies dan juga tentang idiomatic. Apa bedanya idioms dengan idiomatic expression? Itu dulu pertanyaan saya kepada Desak, karena banyak mahasiswa yang masih bingung. Apa bedanya idiom dengan idiomatic expression? Nah, itu dulu yang harus kamu pahami. Desak? Yes. Kalau idiom itu mengarah ke kalimat kata-katanya, Sir. Kalau yang ekspresi ya ekspresi wajahnya, Sir. Masa kita menerjemahkan ekspresi wajah sih, Dek? Keterangan kamu langsung salah banget lah. Ekspresi di sini bukan ekspresi wajah. Expressionnya di sini itu seperti penggunaan kata-kata yang mengekspresikan atau menunjukkan gitu loh, bukan ekspresi wajah di sini. Beda kalau kamu bilang face expression. Ekspresi di sini penggunaan kata-kata di dalam percakapan itu bukan ekspresi wajah. Dan kalau kamu bilang ekspresi wajah, apa hubungannya dengan penerjemahan? Desak. Bisa kita analisis penerjemahan melalui ekspresi wajah. Nah itu. Jadi kamu harus nanti cari dan harus pahami. Kamu mau lanjut ini penelitiannya? Iya, Sir. Iya. Kamu bedakan apa idioms dengan idiomatic expression. Kalau idiomatic expression itu banyak, ya. Dan di idiomatic expression itu masuk idiom juga gitu. Phrasal verb, simile itu idiomatic expression, ya. Oke. Berarti di sini kamu tadi translation strategies. Nah ini nih pertanyaan saya. What are the types? Oke, bolehlah karena ini linguistik ya. Idiomatic expression itu masuknya ke linguistik. Jenis-jenis ekspresi idiom yang idiomatis. How are, ya, lihat ini. How are the idiomatic expression translated into Indonesian? Emang kalau mau meneliti how, bagaimana? Emang ada barometernya?
Untuk menjawab how ini luas banget loh. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu yang nomor 2 ini, bagaimana kamu nanti how are? Bagaimana ekspresi idiomatis ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam subtitle? Bagaimana? Maksudnya bagaimana apanya? Ayo jawab sekarang. Dan untuk menjawab how ini, teori siapa yang kamu gunakan? Itulah dulu jawab. Ayo. Kalau kamu nggak bisa jawab ini, berarti kamu ya nggak tahu juga nanti mau ngapain gitu loh maksud saya. Kalau nomor 1 iya jelas sudah dapat jawabannya. Tapi saya cek dulu ya. Apakah memang di teori kamu sudah ada jenis-jenis apa yang disebut dengan types of idioms? Berarti bukan idiomatics di sana karena di sini idioms. Ini kan? Kan kategori of idioms, tidak ada disebutkan idiomatic expression. Berarti judul kamu salah harusnya. Translation strategies of idioms. Bukan idiomatic expressions. Hah? Oke, karena kamu teorinya hanya idiom. Ini sudah terjawab ya. Oke, how? Emang untuk mau menjawab how ini apa? Teori siapa yang menggunakan? Jawab dulu, Desak. Bagaimana kamu menjawab kata how ini? How? Bagaimana? Nah, ini yang terlalu lebar kamu. How ini kan banyak caranya. Apakah tekniknya kah yang digunakan? Teknik apa yang digunakan? Prosedur apa yang digunakan? Atau metode apa yang digunakan? Atau apa yang kita pelajari? Strategi apa yang digunakan? Jadi jangan how. How itu nggak ada teorinya how. Gitu loh. Desak, paham sampai di sini? Paham. Jadi sekarang kamu mau saya tanya dulu karena kamu mau terus meneliti ini. Jadi apa yang kamu tanya di sini secara khusus? Biar jelas, biar saya nggak ulang-ulang ke kamu lagi nanti. Apa? Yang kamu analisis itu tekniknya kah, metodenya kah, atau apa? Oke, belum bisa dijawab ya. Oke, saya skip dulu untuk Desak. Ada Elvira? Ada, Sar. Elvira. Translation strategy of idiomatic expression. Duh, sama nih judul kalian sama si Desak. Idiomatic expression juga. Kalau tadi si Desak belum tahu dia karena tidak ada strategi atau teknik atau apa. Ini kamu sudah jelas ya. Translation strategies dan untuk linguistiknya, untuk datanya kamu ambil idiomatic expression. Untuk menganalisisnya kamu gunakan teori translation strategies. Kita lihat ya. Oke, background ini saya nggak baca dulu tuh backgroundnya. What types of strategies are used? Ya, types of strategies used. How does the strategy the meaning? Nah ini nih how. Ini maksud kamu apa how di sini, Elvira? Untuk menjawab how ini bagaimana caranya?
Iya, Sir. Tadinya kan saya bingung ya, yang untuk problemnya ini kan. Kan yang pertama itu udah ada types-nya. Terus yang kedua tuh saya masih bingung, apa yang cocok problem yang kedua ini gitu loh, Sir. Kayaknya nanti bakal diganti, Sir. Nggak jadi how. Jadi apa coba? Sesuai judul kamu ini aja. Iya, Sir. Berarti apa? Translation strategy. What translation strategies? Nah kan, karena memang judul kamu memang kamu mau menganalisis strategi penerjemahan kan? Iya. Berarti pertanyaannya, strategi penerjemahan apa yang digunakan oleh si penerjemah untuk menerjemahkan ekspresi idiomatis ini? Oh, kayak gitu boleh ya, Sir? Ya, gimana? Emang judul kamu kayak gitu kok? Saya pikir tuh nggak boleh. Judul itu kan harus sepadan. Gak mungkin melenceng dari judul problemnya. Jadi apalah fungsinya translation strategy di sini kalau memang kamu tidak gunakan di problem? Coba saya tanya kamu deh. Kalau kamu menggunakan translation strategy di judulnya, fungsinya ini di judul ini apa dong? Orang yang kamu teliti di sini nggak ada kok translation strategy. Oh iya ya, Ini Sir. kan cuma type strategiesnya kamu ini di sini. What types of strategies are used? Strategi apa nih di sini? Berarti what types of translation strategies maksudnya ya? Jangan ini nih. What types of translation strategy as used by translation? Cuman satu dong. Iya, Sir. Makanya saya masih bingung. Ya, kalau cuma satu ya satu aja. Tapi biasanya karena memang di judul kamu ini ada idiomatic expression, ya kamu sama. What kinds of idiomatic expression are found? Jadi untuk mencari datanya terlebih dahulu kan kamu harus cari tipe idiomatic expression-nya kan? Iya, Sir. Iya, Oh berarti iya. nomor satunya ya begitu, cari dulu tipe apa aja, tipe idiomatic expression apa yang didapat, baru kamu nemu datanya. Kalau langsung ke nomor 2 ini, orang nanti dicecer kamu, gimana kamu cari datanya, gitu loh. Oh iya, Sir. Berarti yang nomor 1 itu saya pindahin ke nomor 2 ya, Sir? Nah, yang nomor 1 yang kurang. Yang nomor 2 memang sudah types of translation strategies kan? Iya. Berarti nomor 1 types of Idiomatic expression. Tuh. Inilah data kamu nanti. Setelah kamu cari, setelah kamu dapat tipe-tipe idiomatic expression yang menjadi data kamu, barulah itu yang kamu analisis sesuai teori ini. Gitu. Oh iya, Sir. Ya, jadi ganti nanti, maksudnya perbaiki ya. Yes, Sir. Thank you, Sir. Yang sudah paham dulu ya. Untuk Elvira saya sudah tuliskan di sini. Saya tidak tanya dulu kamu mungkin untuk minggu depan ya. Saya tulis di sini oke dulu ya. Kalian banyak teman-teman, saya itu nggak mungkin ada waktu untuk menjelaskan satu persatu ya, karena saya itu bukan pembimbing kamu. Saya di sini hanya menjelaskan secara general gitu. Ini saja kalian harus bersyukur saya bisa kasih cek, kasih saran dan segala macam. Harusnya saya cuma menjelaskan ini contohnya seperti ini. Cuman saya ternyata banyak dari kalian yang masih bingung mau ngapain. Nah itulah yang memang saya jadi tergelitik gitu. Ini Gabriela ada nggak? Hadir, Sir. Ya, Gabriela saya. Pinakat ada nggak di sini ya? Nggak pernah hadir sepertinya anak ini.
Saya belum aja. Tanya aja ada. Sir, nama saya belum dimasukin, Sir. Siapa? Tamara. Kamu kan salah kelas kemarin. Baru sekarang kamu ngelapor ke saya dari kemarin. Kamu nggak bilang, Cam. 3 minggu lalu. Ya tapi kan bukan di kelas seperti ini. Kamu kasih tahu kan di chat kan. Seperti Juga. apa di Tamara belum ada di sini. Kamu minggu keberapa masuk di kelas saya, Cam? Kamu Udah tahunya kamu salah kelas di pertemuan berapa? Yang pertemuan pertama aku masuk ke literatur, tuh salah katanya. Terus habis itu baru yang kedua aku masuk. Berarti nilai kamu belum saya input dong. Iya, belum. Tapi saya udah submit nih, Sir, di mana kamu submit? tim, Sir. Di pertemuan keberapa? Pertemuan keberapa? Biar saya cek sekarang langsung. Pertemuan keberapa? 7, Sir. Buang-buang duit kamu, Tam. Harusnya kamu semester lalu itu udah lulus kalau kamu rajin masuk. Kamu bayar lagi kan ini, mahal-mahal kamu bayar ini. Bayar berapa sih kalau kalian satu SKS? Tam? Bayar berapa lagi kamu untuk dua SKS ini? Suara kamu nggak jelas, nggak terdengar. Tamara bayar berapa ini? Ambil lagi mata kuliah ini. Bayarnya per bulan. Sir. Bayarnya per bulan? Iya. Kelas. Nantilah saya cek punya kamu ini ya. Saya belum cek, artinya belum ada nilainya. Nanti saya cek ya, Tam. Ini masih yang saya usulkan yang semester lalu ya, Tam? Iya, Sir. Oke, nanti saya cek ya. NPM kamu berapa? 1? 20, 21. 20, 21. 15. Apa? 11? 15. 15? 7001. 2021 1570. 01-nya, kosongnya 1. Kosongnya ada 2. 7001. Iya. Kamu lihat Iya, di iya, layar kan? Iya. Iya, oke. Terus Saya ke mana tadi? Ke filenya Gaby ya. Gaby ini nih. Coba nih lihat adik-adik. Gaby ini. Hanya judul problem dan goals. Gimana saya mau tahu topiknya ini? Strategies of borrowing translation. What strategies of borrowing translation? Ini aneh nih. Gab, saya mau tanya langsung. What strategies of translation borrowing? Kan strateginya sudah kamu sebutkan, borrowing translation. Iya, itu kan sebuah harusnya strategies of translation. What strategies of translation are used? Iya, kalau kamu sebutkan langsung borrowing, kamu sudah sebutkan satu, ya kan? Yang teknik juga salah ya, Sir. Jadi what techniques? Berarti kamu 3 types teknik strategis, banyak banget, setahun baru selesai. Pilih aja salah satu, Neng. Antara strategis atau teknik gitu ya, Sir? Saya aja peneliti unggul setahun belum bisa saya lakukan 3-3-nya ini, strategi, teknik, types.
Yang mana? Pilih salah satu yang kamu pahami betul, strategi atau teknik. Teknik aja, Sir. Oke. Teknik ini, teori siapa yang kamu gunakan? Mau pakai Molina Albir. Data kamu berarti apa ini? Subtitle, apanya? Ini yang saya tanya. Datanya itu berbentuk apa? Memang Berbentuk bisa kamu menganalisis teknik, padahal datanya aja belum dapat. Jadi di sini harus ada pertanyaan pertama itu apa datanya? Apa yang data yang kamu analisis? Kalau tadi teman kamu ada yang idiomatic expression, ada yang idioms, ada yang metafora, ada yang ini. Terus data yang kamu analisis apa? Semua kata-kata. Wah, 2 tahun. yang borrowing-nya saja, Sir. Nah, kalau borrowing udah terjawab deh masa. Kalau borrowingnya aja, ya berarti yang namanya borrowing kan sudah diborrow, sudah terjawab. Gitu loh. Paham maksud saya? Masa kamu ambil yang borrowing semua, berarti untuk apa teknik penerjemahannya ini, fungsinya? Kalau kamu sudah jawab, misalkan kalau borrowing kan tinggal, misalkan kwitansi diterjemahkan kwitansi, danu diterjemahkan danu. Terus apa fungsinya ini? Maksud saya, datanya itu yang bersifat linguistik. Bisa saja frasa yang ada, ya bisa noun phrase, bisa adjective phrase, bisa noun phrase, atau kalau itu kan di sinteks, kalau misalkan berhubungan dengan linguistik tadi tentang apa itu yang figurative language apa gitu, yang jelas datanya. Kalau kamu langsung bilang what kinds of borrowing words, ya borrowing words ya nggak ada kinds-nya lagi, ya memang sudah borrowing words gitu loh. Jadi nggak mungkin. Neng, mudah-mudahan sih paham kamu apa yang saya ucapkan ini. Kalau nggak paham juga gimana saya mau menjelaskannya? Coba kamu baca di Molina Albir itu, teknik penerjemahannya ada yang borrowing, ya. Ada, Sir. Ya terus kalau sudah ada, berarti ngapain kamu melakukan penelitian lagi kalau yang kamu ambil hanya borrowingnya saja? Gitu loh. Ya berarti cuma satu teknik yang kamu gunakan, padahal di sini kamu mau menganalisis berapa teknik yang digunakan. Kamu sudah jawab di atas. Data kamu hanya borrowing, berarti ini nggak perlu dong. Loh. Paham nggak? Kalau nggak paham gimana ya cara saya menjelaskannya? Kayak gini loh, data saya misalkan, kalau kamu misalkan data kamu misalkan penelitian saya bilang saya ganti misalkan ini ya. Saya misalkan an analysis of English verbs in the body of verbs, kan banyak banget ya. Mungkin kamu nanti ada bahasa tentang kinds of verbs ya. Nah ini kan nanti kamu datanya berarti khusus mencari kata-kata kerja, atau kalau mau lebih singkat lagi misalkan auxiliary verbs juga banyak banget ya. Auxiliary
sih? Nah, berarti di sini translation. Strategis atau apa sih kamu tadi? Analysis of techniques ya? Iya, Sir, teknik. Oh. Ini saja. Dari sini pasti akan kelihatan. Berarti teori kamu berarti tentang translation techniques dan juga pengertian auxiliary verbs. Misalkan data yang pertama saya dapatkan misalkan kapan itu misalkan do you come to my house tonight? Do berarti jawaban saya nanti misalkan yang pertama jenis auxiliary berarti do di sini berarti jenisnya misalkan saya bilang auxiliary verb of simple present tense. Nah, oke. Jawaban yang kedua do berarti di sini misalnya bahasa Inggris ya. L-nya misalkan diterjemahkan di subtitle itu apakah kamu datang ke rumahku malam ini. Jadi di sini do cara mencari datanya do auxiliary verb diterjemahkan apakah. Nah kamu harus analisis berarti do ketika diterjemahkan menjadi apakah ya ini kamu analisis lah nanti ini masuk ke teknik yang mana menurut si Paulina dan Albir gitu loh. Dari sini sudah paham nggak? Paham, Sir. Jadi nanti bisa menemukan ada berapa teknik di dalam film itu gitu ya, Sir. Dari kan itu ada 18 teknik ya kalau Paulina Albir. Iya, kamu kan cari data misalkan auxiliary verb kan banyak ya. Auxiliary verb misalkan kamu hanya mengambil yang auxiliary verb yang di simple present berarti hanya do dan does kan? Oke, berarti kini kamu lebih spesifik lagi lah di sini. Ya. Kamu nanti di limitation datanya kamu katakan bahwasanya saya hanya mengambil auxiliary verb di simple present. Berarti auxiliary verb di simple present itu hanya do dan does. Kamu carilah semua kata do dan does di bahasa Inggris, di subtitle bahasa Inggris, terus kamu bandingkan terjemahannya di subtitle yang di bahasa Indonesia apa diterjemahkan gitu kan ada banyak contohnya. Data pertama kamu menemukan bahwasanya do itu diterjemahkan apakah. Coba kalau ini kalimatnya ada ini I do need you ya diterjemahkan saya sungguh ya membutuhkan kamu. Coba teknik apa yang digunakan
digunakan oleh si penerjemah ketika do di sini, yang terjemahkan menjadi sungguh-sungguh. Hanya kamu harus fokus di teorinya si Molina. Apakah dia masuk ke ada 18 teknik kan? Jadi teknik apa? Jadi di sini kamu jelaskan di analisis kamu. Paham? Misalkan kamu menemukan do dan das ini misalkan sudah 200, banyak banget tuh. Ambil aja nanti dari 200 itu yang misalkan do yang diterjemahkan banyak. Misalkan do diterjemahkan apakah satu, diterjemahkan sungguh-sungguh satu, diterjemahkan yang lain satu gitu ya. Jadi mungkin kamu ambil, mungkin yang kamu analisis itu hanya 25 data atau 20 data, do yang 10, das yang 10. Jadi nanti yang 200 ini kamu sertakan di lampiran saja. Tapi untuk yang kamu analisis seperti ini, ya, itu kamu ambil yang 20 saja. Paham? Paham, Sir. Iya, jadi datanya ini kamu harus jelas. Di sini belum ada datanya, kamu langsung teknik terjemahan. Teknik terjemahan apa datanya? Gitu. Paham nggak? Iya, paham, Sir. Mudah-mudahan sudah paham. Langsung lanjut ya. Baik, Sir. Ya, thank you, Sir. Oke. Gracia sudah lanjut. Gracia ada? Sudah lanjut lagi. Ada Gracia nggak di sini? Ada, Sir. Sepertinya Gracia ini juga kalau nggak salah, tapi saya cek dulu ya. Ini masih XXX, berarti saya nggak paham ya apa ya. Dan judul nggak ada, coba. Di sini yang kelihatan judul, di atas itu nggak ada judulnya. This paper is entitled The Analysis of Figurative Language. Analisis apa? Ini murni banget loh, ini nggak ada hubungannya dengan terjemahan ini, Neng. Lihat. Tipe figurative language itu kan linguistik. Terus di sini contextual meaning itu kan linguistik. Apa hubungannya dengan terjemahan? Berarti belum ada hubungannya dengan terjemahan ya. Ini murni dua-duanya figurative language. Murni dua-duanya linguistik. Figurative language kan di bahasa murni, contextual meaning juga di semantik kan. Ada hubungannya dengan terjemahan. Sampai sekarang belum dapat ya kamu ya. Apa yang akan kamu Kemarin udah dapat, Sir. Mau nganalisis buku. Ya, sekarang mau tapi saya tanya. Masih itu. Buku itu yang kamu ambil apa datanya? Mau dibandingin. Apanya yang dibandingin? Translatannya, Sir. Apanya? Datanya apa yang kamu bandingin? Semua kata, semua kalimat, semua frasa. Bukan, Sir. Apa yang spesifik datanya kamu ambil dari buku itu? Kan data itu bisa berupa kata, bisa berupa frasa, bisa berupa kalimat atau klausa ya. Oke, itu kalau masuk ke linguistik ya, jenis-jenis. Kausatif, Sir. Kausatif have and get. Jadi itu sudah jelas kamu datanya berarti kausatif verbs ya. Kausatif verbs yang hanya kan ada banyak. Ada make, ada hope, ada apa. Kamu ambil yang have and get. Iya, have dan have get. Ya. Oke, ini data kamu. Berarti yang kamu ini datanya. Terus untuk analisisnya? Dia itu di compare, Sir. Cara compare-nya? Dia itu comparative study between Google Translate and human. Berarti yang
kamu ambil berarti emang buku ini ada terjemahannya? Sudah ada terjemahannya? Ada, Sir, tapi kayaknya ini kepanjangan. Saya mau ganti bukunya, Sir. Oke, yang penting mau ganti bukunya nggak apa-apa. Yang penting datanya berarti masih tetap ini kan? Iya, Causative verb. iya, masih causative verb. Yang ada terjemahannya pasti kan? Nggak mungkin kamu compare Iya, kalau nggak ada terjemahannya. Berarti Iya, kamu Sir. nanti comparative study berarti respondennya siapa yang mau menerjemahkan itu kamu suruh? Orangnya kan kamu tadi penerjemahan orang berarti ada dong yang kamu suruh menerjemahkan kan? Siapa yang suruh kamu menerjemahkan? Kalau saya lihat dari ini boleh nggak sih, Sir, dari hasil terjemahan orang? Ini juga kan hasil terjemahan orang, Neng. Emang ini terjemahan siapa? Yang ini, Sir, yang ada di Google, Sir. Oh, jadi kamu ketik satu-satu maksudnya? Enggak, Sir. Jadi kan ada yang udah aslinya, terus sama ada yang ditranslate orang gitu loh, Sir. Terus Google itu fungsinya apa dong? Tadi kamu ada ngomongan Google. Kalau Google berarti kamu masukkan katanya satu-satu. Saya boleh kirim draftnya ke Sir nggak? Saya masih bingung jelasin. Tapi saya udah bikin itunya, Sir. Apanya? Draftnya. Bukan masalah draftnya, jelasin ke saya dulu. Ya, kamu komparatif study berarti kamu analisis lah yang diterjemahkan orang, berarti penerjemah pertama itu berarti orang kan yang menerjemahkan buku kan? Benar, Sir. Oke, penerjemah pertama berarti yang terjemahan buku. Ya. Terus hasil yang kamu mau bandingkan dengan penerjemah keduanya. Beda kalau buku itu diterjemahkan oleh dua orang, baru kamu bisa mengcompare terjemahan si A, dia menyebutkan have di sini menyuruh ya atau harus ya. Tapi kalau di si penerjemah B menerjemahkannya beda gitu. Seperti itu. Jadi yang saya mau ingin tanya si penerjemah kedua yang kamu compare ini siapa? Kalau kamu tadi si penerjemah kedua ini machine translation yang kamu sebut dengan tadi Google, ya betul berarti. Makanya saya tanya tadi berarti kamu kalimat yang Human translation itu berarti ininya dong, Sir. Oh iya, Human translation itu buku originalnya. Dan saya compare with Google Translate. Kata kamu tadi terjemahannya sudah ada. Iya, maksud saya itu bukunya. Salah, Sir, salah. Jadi bukunya ini nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Ada, Sir. Ya, kalau sudah ada bukunya terjemahan bahasa Indonesia, Sir? Terus maksud kamu apa tadi di-compare? Maksudnya di-compare sama siapa? Itu yang saya tanya. Google Translate, Sir. Makanya saya bilang tadi, ini hasil penerjemahan si pertama, kamu ambillah datanya ya. Misalkan si penerjemah pertama misalkan she gets me to do the job. Ya, misalkan ini kalimatnya bahasa Inggris ya, terus TL-nya si penerjemah buku itu dia dia terjemahkan lah, misalkan dia memaksa saya melakukan pekerjaan itu. Nah, ini SL-nya ini ya, coba di TL1 dong ya.
Inilah si penerjemah pertama ya. SL-nya masih tetap sama kalimatnya. TL kedua ini berarti yang tadi Google Translate ya. Misalkan Yes, sir. kamu masukkanlah kata ini ke Google Translate ya. Oke, apa kata si Google Translate? Setelah kamu copy paste, dia membuatku melakukan pekerjaan itu. Jadi perbedaannya di sini memaksa, sedangkan di sini membantu. Oke, sekarang kalau ditanya kamu cara menganalisisnya seperti apa nanti? Apakah sudah dapat ini langsung udah selesai? Apakah begitu? Enggak. Iya, makanya perlu keterangannya itu kamu apa? Teknika, strategika mungkin. Kalau kamu teknik, kalau memaksa di sini, teknik apa yang digunakan si penerjemah buku itu yang manusia itu? Terus si Google dia pakai teknik apa? Baru kamu bisa bandingkan. Oh, kalau si penerjemah buku yang manusia tadi menerjemahkan get itu dengan teknik ini. Sedangkan Google menerjemahkannya menggunakan teknik itu. Gitu baru pas. Paham? Oke, sir. Understand, sir. Oke, lanjut ya. Oke, Gracia, langsung kamu lakukan pekerjaan kamu. Ya. Thank you, sir. Saya tulis di sini. Ada Helvia? Ada, sir. An analysis of translation techniques. Analysis of translation techniques. Figurative language in 3 lyrics. Honest film soundtracks. 3 lyrics. 3 lirik atau 3 lagu? Apa nih maksudnya? 3 lagu, sir, maksudnya. Makanya saya bingung 3 lirik. Ya, cuma 3 baris dong maksudnya. Iya, sir, 3 songs maksudnya. Moana's film soundtracks. Kalau ditanya emang di lagu itu ada berapa soundtracknya? Ada sekitar 10-an sih, sir. Kenapa kamu hanya ambil 3 lagu? Karena yang 3 yang saya ambil ini, jadi kan di film itu ada beberapa karakter utamanya. Nah, 3 soundtrack yang saya ambil itu yang nyanyi atau yang mencerminkan dari 3 karakter utama di film itu, sir. Oke, itu nanti kamu jelaskan di background ya. Oke, kita Iya, langsung sir. ke problems. Problemnya banyak. What kinds of figurative language? Oke, saya terima. Kita lihat dulu teorinya. Ada nggak di sini teori kamu aja nggak ada, Neng. Makanya ya, saya kasih nilai kalian yang pas-pasan dulu. Saya nggak bisa menilai karena belum lengkap. Kalau nggak ada teorinya, saya nggak tahu gitu loh. Saya mau tanya dulu kamu, jadi teori di penelitian kamu ini nanti teorinya apa dong? Dari judul ini pasti kamu sudah paham harusnya. Coba lihat judulnya. Teori nanti Iya, kamu sir. ambil teori tentang apa, Neng? Jadi teorinya itu dari yang Molina dan Albir. Jadi tentang Jangan Molina dan Albir. Oke, mungkin kamu translation techniques berarti kamu ambil yang teorinya Molina. Iya, sir. Oke, dapat 1. Terus teori apa lagi? Kalau yang untuk figurative language-nya itu, Iya, ini. Dari teorinya siapa kamu ambil ini? Kalau ini sih ambil dari
buku Course in General Linguistics, Sir. Oke, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah paham ya. Berarti teorinya tentang penerjemahan. Penerjemahan secara umum pasti selalu ada ya. Apa sih penerjemahan dan segala macam. Terus khususnya nanti diakhiri dengan apa sih translation techniques dan jenis-jenisnya menurut Molina dan Albin. Terus yang kedua nanti teori tentang oke. Berarti yang pertama ini sudah terjawab. Yang kedua, what kinds of translation techniques are used in the lyrics? Oke, sudah terjawab karena kamu tadi sudah menyebutkan teknik semua. Terus ini what types of, apa bedanya types dengan kinds? Itu yang mau saya tanya. Jadi, ya Sir. Jadi kalau yang C sama D itu kan nanti dari 3 lagu yang dicari figuratif sama translation techniques-nya udah ketemu nih. Setiap liriknya ada apa aja di figuratifnya. Nah, nanti setelah udah ketemu semua, dicari Sir kira-kira ada berapa jenis figuratif yang sering dipakai di lirik lagu tersebut, Sir. Jadi diambil 3 terbanyak gitu, Sir. Gak usahlah kebanyakan untuk sarjana, ini saja kamu selesaikan. Ini nanti kamu simpulkan saja di kesimpulannya. Oh boleh ya Sir berarti begitu? Ya boleh. Jadi ini kamu jawab di findings, nanti kamu baru di kesimpulan, baru kamu menyatakan bahwasanya yang paling banyak ketemu figurative language-nya bentuknya yang ini, gitu loh. Dan yang paling banyak digunakan ini, jadi ini hanya pendukung saja, bukan menjadi pertanyaan penelitian. Ya, itu saran saya, cukup 2 saja untuk sarjana. Nggak usah banyak-banyak, ini saja sudah mantap, udah kamu saya cungkan jempol lah. Artinya untuk kalian karena kebanyakan kayak gini yang membuat nanti apa ya, pengujinya itu atau pembimbingnya itu pusing sendiri. Kenapa? Banyak dari kalian jenis-jenis figurative language aja nggak tahu cara mencocokkan datanya. Masih banyak yang salah, ya kan? Kadang dia masukkan ini ke metafora, kadang ini ke personifikasi, kadang ini ke simile, padahal dia aja belum paham apa perbedaannya. Jadi saya biasanya meminta mahasiswa itu harus paham betul dia tentang figurative language. Kalau nggak paham nanti, itulah yang nanti menentukannya kamu salah, menentukan datanya. Terus, ini kan ada 18 teknik. Kamu pahami saja 18 ini, kamu tentukan datanya sesuai teknik yang benar, itu sudah syukur banget. Ini ditambah lagi dengan ini, makanya waktu kalian itu jadi keteteran, nggak selesai-selesai. Jadi saya sarankan untuk Helvia, yang 2 ini saja, terus nanti ini hanya menyimpulkan saja di kesimpulan, biar ada kesimpulannya. Paham? Paham, Sir. Nah, itu ya. Oke, sampai ini berarti sudah paham. Lanjut ya. Kamu ini masih singkat banget ini. Nggak ada problemnya, nggak ada metodenya. Ya, hanya background dan... Soalnya saya kira cuman ya doang, Sir. Kayak cuman judul, goals, sama problemnya. Sebenarnya saya udah ada sih, Sir, untuk teori metodenya gitu-gitu. Lah, nanti di UAS-nya aja nanti saya tinggi-tinggian nilai kalian ya. Yang penting dari sini kalian belajar bahwasanya kalian sudah paham dulu ya. Untuk TS-nya begitu-begitu aja dulu. Udah ya? Thank you, Sir. Ya. Oke, saya okekan untuk Helvia. Oke, jadi hari ini saya hanya untuk ada berapa orang tadi? Helvia, Gracia, Gaby tadi sudah ya? Sudah saya jelaskan ya, Gab? Sudah, Sir. Tadi ya? Sudah ya? Sudah, ya. Sir. Berarti Helvia, Gracia, Gaby, Elvira, Desak udah paham belum? Apa saya lanjut minggu depan saja tanya kamu ya? Mudah-mudahan sih dari beberapa yang tadi saya jelaskan kamu sudah paham. Bagaimana, Neng? Baik, Sir. Saya lihat hasil kerja kamu minggu depan. Ya, ini Cindy tadi nggak hadir. Udah hadir hari ini? Udah datang atau belum? Hadir, Sir.
Kamu tadi saya panggil-panggil Hadir, kemana, Sir. Neng? Saya lagi di Belum. jalan pulang, Sir. Belum pulang. Itu saya anggap hadir, tapi belum saya cek ya paper kamu. Oke, minggu depan kita lanjut adik-adik. Ada pertanyaan? Tidak, Sir. Atau ada permintaan? Oke, saya mau cek satu-satu dulu. Ada dibuka dulu kameranya semua. Sebentar. Ada Helvia tadi ada ya. Indah ada hari ini. Indah. Hadir, Sir. Hadir, Sir. Oke, Josephine hadir. Namanya ada. Josephine, suaranya mana? Halo, Sir. Oke. Janet, Hadir, Sir. Jennifer, Hadir, Sir. Ini nih, Kristi ini juga kayaknya 50% belum paham dia. Kristi, kamu masih bingung ya, Neng ya? Setelah saya baca ini, kamu itu masih singkat banget, hanya ada problem. Kristi sudah paham belum dari penjelasan saya tadi? Sudah lumayan paham, Sir. Iya, lumayan ya. Mudah-mudahan bertambah terus ilmunya ya. Mailisa? Hadir, Sir. Oke. Michelle? Michelle nggak ada. Neil? Hadir, Sir. Sarah Siti? Hadir, Sir. Yunita Karangan? Ada kamu di sini, Yun? Nama sih ada di sini. Yunita? Oke, saya panggil lagi. Ada Yunita? Sudah terdengar suara saya? Michelle nggak ada. Halo, Sir. Tadi dipanggil kemana kamu, Neng? Ini Yun. Bluetooth speaker saya bermasalah barusan, Sir. Oke, Michelle nggak ada ya? Yang tidak ada Michelle saja. Baik. Oke, begitu ya adik-adik ya. Saya pokoknya saya berharap kalian tuh paham apa cara langkahnya saja dulu. Dari penjelasan saya yang tadi mudah-mudahan sudah paham ya. Jadi kamu harus tahu dulu. Kamera saya kok. Jadi kamu harus tahu dulu stepnya. Jadi tadi kan banyak kalian yang masih cuman translation analysis, tapi datanya tuh nggak tahu apa yang mau dianalisis. Ya, jadi data itu kan berupa apa? Kata, frasa, klausa, kalimat. Ya kan, idiomatic expression itu kan ada yang berupa frasa, ada yang kalimat, ya kan? Nah, jadi itu saja sih yang perlu kalian paham gitu. Misalkan translation kan tadi jangan how ya. How itu kan terlalu luas. Bagaimana kamu mau menganalisis how? Tidak ada barometer how. Nah, how-nya itu di dunia penerjemahan kan ada topiknya. Tekniknya kah yang kamu analisis? Metodenya kah? Strateginya kah? Gitu. Atau yang seperti yang saya bilang tadi, kamu misalkan yang tadi perbandingan juga boleh. Ya, perbandingan. Tapi kalau sudah ada dua penerjemahnya atau dua penerjemahnya tapi kamu satu sudah menerjemahkan manusia misalkan, tapi kamu perlu kerja dua kali untuk perlu kerja sekali lagi untuk menerjemahkannya menggunakan apa? Translation machine. Yang paling gampang berarti Google.
Ya kan? Kan kamu harus menerjemahkannya terus copy paste lagi hasil terjemahnya. Nggak apa-apa, yang penting kamu paham. Kalau ini saya sarankan tadi sih itu, siapa namanya yang tadi Google Translate? Ya itu saya dukung banget karena tidak ada hal baru di situ gitu. Ya ada hal baru yang jarang orang ini. Yang kebanyakan kalian kan tadi yang sudah banyak itu kan menganalisis, tidak ada pekerjaan yang lain gitu. Hanya menganalisis data sudah dapat, menganalisisnya teori ini sudah dapat. Itu pun nggak apa-apa. Itu pun tidak apa-apa asalkan tadi saya bilang, please kalian itu kalau misalkan translation strategi Molina dan Albin ada 18, kamu harus paham karena kalian linguistic compression dengan reduction saja tidak bisa membedakan. Jadi kamu nanti menganalisis datanya salah gitu. Amplification misalkan ada amplification, ada yang linguistic amplification. Beda dua strategi itu saja, teknik itu saja kalian tidak bisa membedakan karena tidak memahami teorinya. Ya. Jadi makanya di sini saya ingatkan kalian jangan karena banyak problemnya skripsi kamu itu bagus. Enggak. Ya. Tapi penentuan data sesuai dengan teorinya sudah benar. Contohnya tadi, kamu ada dua permasalahan, figurative language. Menentukan figurative language-nya aja kamu bersalahan, karena kamu nggak tahu bedanya secara khusus metafora dan personifikasi apa. Ya kan? Akhirnya data kamu salah. Kalau data kamu saja di atas salah, apalagi untuk data yang kedua, gitu. Jadi itu yang perlu saya ingatkan kalian selalu. Makanya kalian di kuliah itu belajar teori. Teori itulah yang kalian gunakan di saat menganalisis sebuah data. Paham? Iya, jadi kalau kalian dulu diajarin translation theory harusnya nyimak betul-betul gitu. Biar nanti ketika ada data kamu nggak salah menentukan datanya masuknya ke teknik apa, masuknya ke metode apa, masuknya ke strategi apa gitu. Oke, karena pokoknya banyak nanti masalah kalian itu di saat penentuan data saja. Kalian kan what kinds of, what strategy of, tapi penentuan datanya dimasukkannya salah tempat gitu. Nah, itu yang menjadi masalah besar untuk kalian. Jadi jangan karena banyak problem of research-nya, jangan karena banyak halamannya, enggak. Ya, saya ingin 5 pun data kalian tapi penentuannya benar. Ya, oke? Sudah paham ya? Bukan hanya di penerjemahan seperti itu adik-adik. Saya kan juga meneliti tentang misalkan sastra. Contohnya kamu menganalisis karakter utama. Apakah dia antagonis, protagonis. Kamu melihatnya antagonis dan protagonisnya bukan hanya dari di awal cerita, ya kan? Di sastra itu malah riweh, luas. Kenapa? Kita harus lihat dari percakapan dia dengan si aktor A, B, C, kan dia bermain dengan beberapa aktor. Kamu tidak hanya bisa melihat dia antagonis karena dia misalkan berlawanan pemikiran dengan aktor A. Bagaimana kalau dia aktor B, C, D sampai F dia lebih banyak tidak antagonis? Kenapa kamu bilang antagonis? Jadi kamu harus menentukannya sesuai teori. Ya kan? Jadi semuanya itu mau di ilmu ekonomi pun seperti itu. Ya, mau ilmu apapun, jadi teori itu yang menjadi patokan kita untuk menganalisis sebuah data. Karena kita itu kan kualitatif. Kamu tidak mencari angka-angka, ya kan? Nah, jadi saya selalu bilang penelitian kualitatif itu seperti kalau orang kuantitatif itu bilangnya gampang. Ya nggak segampang yang mereka pikir, ya kan? Oke, coba suruh yang kuantitatif itu yang orang matematika masuk ke bahasa puyeng dia. Sama kayak kamu dimasukkan ke jurusan matematika puyeng karena kamu tidak rumus-rumus kamu nggak kenal, cara mengolah data kamu nggak tahu.
Jadi semua itu punya bidang masing-masing. Makanya kita ini penjelasannya itu yang harus clear. Makanya kalau kamu menulisnya di dalam bahasa Inggris, pakailah grammar yang bagus. Ini masalah utamanya nanti data kamu sudah benar. Tapi ketika kamu menuliskannya grammarnya nggak jelas, kalimatnya panjang-panjang nggak ada titik koma, itu yang membuat pusing nanti si penguji dan yang pertama si pembimbingnya. Saya nggak tahu ini maksud kamu apa sih? Karena kamu nggak jelas mana kalimat utama, mana frasa, mana klausa. Karena kalimatnya 4 baris tapi nggak ada titik. Kebanyakan ini which that, kebanyakan klausa di dalam. Kalimat utamanya nggak ada. Ya, makanya kalian yang menulis pakai bahasa Inggris itu, pakailah yang nanti yang Grammarly dulu ya. Biar kamu tahu kesalahan kamu. Ya bukan hanya typo gampang lah, saya paham. Tapi tidak kohesif. Kenapa? Yang saya bilang tadi. Kalimatnya panjang sampai 5 baris, ada yang sampai 1 paragraf, kakak kelas kamu dulu hanya 1 titik. Coba, gimana kami mencari makna di kalimat-kalimatnya itu, ya? Nah, jadi saya harapkan kalian yang menuliskan di dalam pakai bahasa Inggris ya, kalau memang sudah paham yang tadi yang saya bilang datanya apa, terus sudah dianalisis, coba nanti sebelum diserahkan ke dosen pembimbingnya, itu cek dulu deh grammarnya. Ya, pusing banget loh pembimbingnya itu, karena di UKI itu hanya 1 pembimbing. Kalau di universitas lain itu 2 pembimbing. 1 yang khusus untuk teknis, ya, dan 1 untuk yang data. Ya, teknis itu yang paling pusing kalau misalkan menulisnya kalian grammarnya. Coba pembimbing 1 skripsi, hanya 1 pembimbing. Belum lagi menganalisis apa sih makna yang kamu tuliskan ini. Belum lagi masuk ke kontennya, konten utamanya yang tadi. Problem, judul sama problem sudah sinkron belum? Problem dan isi sudah sinkron belum? Gitu. Nah, jadi pahamilah ya ke tanggung jawab kami sebagai pembimbing kalian ya. Makanya untuk membimbing kalian itu tidak mudah bagi kami. Jadi bantulah kami untuk nanti mempercepat kalian kelulusannya. Kalau disuruh bimbingan ya bimbingan lah. Ini kakak kelas kamu kucuk-kucuk udah sempro, seminar proposal. 2 bulan lagi baru datang. Ya kan? Ya gimana? Mau cek. Tiba-tiba Miss Mika bilang, Pak ini mau sidang. Miss Mika begitu. Sidangnya minggu depan, 3 hari kemudian baru dikasih tahu. Lah, orang mahasiswanya nggak pernah bimbingan. Kan? Kemarin yang saya semprot-semprot, yang saya mau bakal gagalin siapa? Si Doras sama si Gerson. Itu mau saya gagalin itu. Tapi saya nggak tidur-tidur sama 2 hari untuk mengecek skripsi mereka. Karena saya bertanggung jawab. Karena gimana ya, kalau nggak dilulusin, mahasiswa kita sedikit. Ya kan? Kalau nggak ada lulus yang tepat waktu, akreditasi kita turun. Nah, jadi kalian tuh benar-benar tuh masih dininabobokan loh di kampus UKI. Kalau kamu di kampus lain kayak gini, aduh saya nggak tahu, mungkin kamu 7 tahun, 6 tahun baru lulus ya. Jadi kamu bersyukur dosen-dosen di UKI itu tetap pada motonya ya, melayani bukan dilayani ya. Jadi ya itulah yang kalian harus bersyukur ya. Punya, saya nggak bilang saya bagus, enggak, saya orangnya galak. Dosen-dosen lain itu ya. Kalau saya enggak, saya maunya dilayani. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Jadi apa yang saya sampaikan ini coba dipikirkan matang-matang. Jangan cuma ya udahlah nanti juga selesai. Ya kalau kayak gitu mah ya kayak gitu, kalian juga kerja nanti begitu. Ya pahamilah bukan hanya kalian di UKI yang seperti itu. Di semua kampus kalau namanya udah semester 5, 6, 7, 8 itu udah puyengnya minta ampun. Karena dasarnya kalian itu kurang. Kenapa?
Berleha-leha kalian di semester 1 sampai semester 4 nggak pernah baca namanya penelitian. Ya kan? Disuruhlah kalian langsung di semester 6 nulis laporan magang aja berantakan, ya kan? Laporan magang hanya apa yang dikerjakan itu yang dituliskan. Ya nggak begitu. Harus disesuaikan dengan mata kuliah kamu, ya kan? Seperti si Adi kemarin, Pak, saya sudah nulis laporan magang, yang ditulis apa? Hari ini saya ngerjain ini, hari ini saya ngerjain itu, bukan laporan magang, Neng. Ya kan? Ya itu cuman menjelaskan apa yang kamu kerjain. Laporan magang itu adalah, kalian sudah magang belum sih? Apa perlu saya jelaskan? Belum? Sudah, Sir. Udah selesai. Sudah, Sir. Belum. Bagus lah. Ya itu bukan urusan saya lah. Jadi begitu ya, jangan cuman hari ini Senin saya ngerjain ini, Selasa ini, ya itu bukan laporan magang ya. Oke, harus ada problemnya gitu ya. Sama dengan penelitian juga, cuman lebih ringan ya. Oke. 7.35 sudah saya 1,5 jam ya berkoar-koar, udah capek saya. Jadi minggu depan untuk yang lain itu kita teruskan, ada mungkin setengahnya lagi ya. Jadi minggu depan kita masih bertemu seperti ini. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Clear, Sir. Oke, clear. Saya minta Janet ya, yang sering telat-telat ngasih tugas. Janet bawa doa penutup ya. Telat, saya nggak pernah telat, Pak. Ya, harus jujur dong, ngapain bohong ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, pada hari ini kami telah menyelesaikan perkuliahan kami. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Gunawan dapat kami terima dan bisa kami terapkan untuk tugas-tugas kami selanjutnya. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Kalian ada di sini yang masuk creative writing nggak? Ada sebagian ya? Ada, Sir. Tidak, Sir. Kami sudah lulus. Dari saya Ada, juga Sir. kan? Oh, sekali. Iya, Oke, Sir. baiklah. Pasti nilainya bagus-bagus lah. Thank you guys. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Bye, guys. Thank you.